Saya datang pada waktu yang tepat. Tapi tidak apa-apa, biarkan klan ikan Xianhai yang terkenal menjadi orang pertama yang mengetahui betapa kuatnya sekte penjara saya. Komandan penjara melihat ke dalam kehampaan. Bukan saja dia tidak takut, dia sebenarnya sedikit bersemangat. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia memandang pria berjubah putih itu. Tuan, apakah Anda benar-benar pergi? Ternyata pria berjubah putih itu sudah tiba saat ini, dan ukurannya sangat besar hingga mencapai gerbang penghalang di suatu tempat di langit berbintang. Jelas mencoba melarikan diri. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu akan tinggal dan menunggu kematian? Tanya pria berjubah putih. Setelah mendengar ini, komandan penjara tidak bisa menahan senyum. Guru, karena Anda berkata demikian, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda sampai sekarang. Anda bukan hanya seorang guru spiritual di alam naga langit, tetapi kenyataannya, saya juga seorang kultivator bela diri di alam surgawi. Alam dewa. Setelah mengatakan ini, seberkas cahaya muncul. Nafas kecil keluar dari tubuh, tetapi menyapu seluruh puncak gunung. Belum lagi dewa sejati, bahkan pada tahap selanjutnya dari dewa sejati, ia merasa tertindas oleh kematian. Komandan penjara, dia benar-benar melangkah ke alam dewa. Merasakan tekanan yang menakutkan ini, semua orang di sekte penjara sangat gembira. Ya Tuhan, di dunia seni bela diri yang luas, beberapa penguasa Tianhe berada di alam yang tidak akan pernah bisa mereka masuki seumur hidup mereka. Tetapi pria berjubah putih itu menunjukkan ekspresi tenang. Saya sudah lama memperhatikan bahwa Anda telah memasuki alam dewa. Tuan, Anda tahu, mengapa Anda masih di sini? Komandan penjara bingung. Dalam formasi penyegelan, aku mengintegrasikan kekuatan induksi. Pihak lain telah menyembunyikan kekuatannya, dan ada lebih dari satu dewa yang datang. Setelah mengatakan ini, pria berjubah putih melangkah ke gerbang penghalang. Sial, klan ikan laut abadi bersembunyi begitu dalam. Betapa tercela. Setelah mendengar ini, komandan penjara juga merasa tidak enak. Komandan penjara, bagaimana dengan kita? Pada saat ini, semua orang di sekte penjara memandang komandan penjara, menunggu keputusan komandan penjara. Komandan penjara melihat kehampaan dengan sangat enggan, namun pada akhirnya dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan perintah. Semua anggota sekte, ikuti saya dan tinggalkan tempat ini. Setelah mengatakan ini, komandan penjara memimpin semua anggota sekte penjara hadir ke penghalang. Gerbang itu terbang menjauh. Pada saat yang sama, di mana Chu Feng dan Xiao Yuer berada. Dalam sekejap, puluhan juta sosok terbang ke bawah, dan sosok yang padat itu membentuk lautan manusia yang nyata. Chu Feng dan Xiao Yuer dikelilingi oleh lautan manusia ini. Namun dikelilingi oleh formasi seperti itu, Xiao Yuer dan Chu Feng tidak hanya tidak panik sama sekali, tetapi juga merasa sangat aman. Melihat formasi ini, Chu Feng akhirnya berani untuk rileks, namun begitu dia rileks, seluruh tubuhnya terasa lemas. Padahal dia sangat ingin berdiri teguh dan menyapa orang-orang klan ikan Xianhai dengan sopan. Namun tubuhnya yang sudah lama kelelahan dan hanya ditopang oleh ketekunan, tidak lagi menuruti perintahnya setelah ia rileks. Dia tidak hanya tidak bisa berdiri diam, tetapi dia juga kehilangan kesadaran dan pingsan. Kakak, melihat Chu Feng akan jatuh, Xiao Yuer buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Tapi sebelum dia bisa mendekat, sesosok tubuh memimpin dan membantu Chu Feng. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi, dengan tubuh kuat dan rambut putih. Kakek, Xiao Yuer sedikit terkejut saat melihat orang ini. Karena orang ini adalah mantan pemimpin klan ikan Xianhai dan kakek Xiao Yuer. Tanpa diduga, selama masa pengasinganku, klan ikan laut abadi akan memiliki keturunan yang luar biasa. Kakek Xiao Yu melihat Chu Feng yang berdarah di pelukannya,
tapi matanya penuh kekaguman dan kebanggaan. Kakek, dia bukan dari klan ikan Xianhai, kata Xiao Yuer. Oh, mendengar ini, kakek Xiao Yuer sedikit terkejut, jadi dia melihat ke arah pasukan klan ikan Xianhai. Pergi dan temukan orang-orang dari sekte neraka untukku. Gali dunia ini dan temukan mereka untukku. Ikuti perintahmu. Dalam sekejap, puluhan juta anggota klan ikan laut abadi pergi. Di lautan manusia yang sebelumnya sangat luas, dalam sekejap mata, hanya kakek Xiao Yuer, Chu Feng, dan Xiao Yuer yang masih ada di sini. Tapi tidak ada yang khawatir. Karena mereka tahu bahwa lelaki tua yang menjaga tempat ini sendirian ratusan kali lebih dapat diandalkan daripada puluhan juta pasukan mereka. Kakek Xiao Yuer mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Chu Feng. Melihat ramuan ini, hati Xiao Yuer merosot tajam, dia tahu betapa berharganya ramuan ini. Aku sedang membicarakan Yuer. Faksi mana yang membuat teman kecil ini jenius? Katakan padaku dan buat aku iri, kakek Xiao Yuer bertanya. Itu milik Zhu Tianhe dan Wolong Wuzong, kata Xiao Yuer. Zhu Tianhe, kamu gadis. Apakah dia sudah belajar bercanda? Kakek Xiao Yuer tampak tidak percaya. Itu Zhu Tianhe. Kakek, kenapa kamu menjadi barang antik tua dan meremehkan Zhu Tianhe? Saya ingat Anda memberitahu saya di awal bahwa Zhu Tianhe tidak sederhana. Kata Xiao Yuer. Zhu Tianhe tidak sederhana, tapi, bagaimana bisa ada junior yang luar biasa? Itu saja, itu tidak penting. Singkatnya, kamu adalah pelamar yang baik, dan kakek sangat puas. Kakek Xiao Yuer berkata, pelamar macam apa? Dia adalah kakak laki-lakiku dan teman baikku, bukan pelamarku. Kata Xiao Yuer. Tapi setelah mendengar ini, kakek Xiao Yuer menyeringai. Yuer, kamu sudah tidak muda lagi. Tidak perlu bersembunyi dari kakek. Jika orang tuamu tidak setuju, kakek akan memberitahu Anda. Kakek, kakak laki-laki tertua sebenarnya bukan pelamarku. Xiao Yuer menekankan lagi. Melihat wajah serius Xiao Yuer, kakeknya juga sedikit terkejut, kamu bukan pelamar, tapi kamu akan mempertaruhkan nyawamu untukmu. Kakak tertuaku sangat baik padaku, tapi dia sebenarnya bukan pengejar. Kata Xiao Yuer. Kakek Xiao Yuer memandang Chu Feng, anak ini sangat keras kepala. Dia benar-benar tidak berharga dan pengecut. Kakek, kenapa kamu memarahi kakak laki-lakiku? Xiao Yuer mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan. Orang ini menyukaimu, tapi dia tidak mengatakannya. Ada apa dengan dia? Dia hanya pengecut. Kata kakek Xiao Yuer. Pengecut. Kakek, apakah kamu salah? Sekalipun kakakku diasosiasikan dengan kata pengecut, tidak mungkin kakak laki-laki tertua diasosiasikan dengan kata pengecut. Aku belum pernah melihat orang yang seberani dia. Kau tahu, tanpa dia, kau mungkin tidak bisa melihatku hidup-hidup. Kata Xiao Yuer. Yah, itu benar, mungkin aku agak lemah secara emosional. Kakek Xiao Yuer berkata. Kakek, kamu benar-benar keras kepala. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Pergi dan tangkap semua orang dari sekte penjara. Aku akan memberi mereka pelajaran dengan tanganku sendiri. Xiao Yuer menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang seputih salju, dan terlihat marah, dia benar-benar berencana untuk berurusan dengan orang-orang dari sekte penjara. Menurutnya, tidak ada permusuhan atau permusuhan antara dia dan sekte penjara. Bahkan klan ikan Xianhai dan sekte penjara tidak memiliki perselisihan, mereka hanya mengalami beberapa perselisihan kecil sebelumnya. Bagaimana Anda tidak marah ketika Anda memperlakukan diri sendiri seperti ini tanpa alasan? Sudah melarikan diri. Saat aku menerobos formasi, aku merasakan banyak aura kuat berkumpul. Untuk menangkapmu kali ini, sekte penjara memang telah mengirimkan banyak master.
Tetapi sebelum saya dapat menentukan lokasi spesifik dari aura tersebut menghilang bersama-sama. Saya kira mereka sudah meninggalkan jalan keluar. Melihat dia terekspos, dia pergi begitu saja. Kata kakek Xiao Yuer. Kakek, bukankah kamu sudah memasuki alam dewa? Bagaimana mungkin mereka masih dibiarkan melarikan diri? Xiao Yuer bertanya. Kakek memang berada di alam dewa, tetapi pihak lain juga berada di alam dewa dan sudah siap sepenuhnya. Kakek Xiao Yuer berkata, apa, sekte penjara juga memiliki alam dewa? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Manusia ikan kecil itu sangat terkejut. Sejauh yang dia tahu, baik ayah maupun ibunya tidak berhasil menembus alam dewa surgawi. Hanya kakeknya yang berhasil menembus alam dewa surgawi. Tetapi karena alam dewa surgawi juga tingkat lanjut, masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya, hanya orang tuanya, serta dia dan saudara laki-lakinya Xianhai Shaoyu yang mengetahuinya. Masalah ini harus dijaga kerahasiaannya, karena terkait dengan keselamatan klan ikan Xianhai, jadi Xiao Yuer tidak menyebutkannya kepada siapapun, bahkan Chu Feng pun tidak. Bukan hanya itu, kultivator bela diri surgawi, dan spiritualis dunia naga langit. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melarikan diri di depanku? Kata kakek Xiao Yuer. Spiritualis dunia Tianlong, apakah itu asli atau palsu? Mendengar kata spiritualis dunia Tianlong, reaksi Xiao Yu bahkan lebih terkejut daripada mendengar kata kultivator bela diri alam dewa surgawi. Dikonfirmasi, meskipun pihak lain sengaja menyembunyikannya, bisakah dia menyembunyikannya dari kakekmu dan aku? Kakek Xiao Yuer berkata, jadi, kakak laki-laki tertua tidak berperang melawan spiritualis dunia naga yang sebenarnya, tetapi spiritualis dunia naga surgawi. Xiao Yuer bertanya. Ya, kakek Xiao Yuer mengangguk. Kakak tertuaku terlalu hebat. Xiao Yuer menatap Chu Feng dengan kekaguman di matanya. Anak ini memang agak sulit dipercaya. Dia sangat jahat. Alangkah baiknya jika dia berasal dari klan ikan laut abadi saya. Kakek Xiao Yuer menatap Chu Feng yang tidak sadarkan diri, mata lamanya penuh kerinduan. Tentu saja kakak tertuaku adalah monster. Tahukah kamu identitasnya? Kata Xiao Yuer. Bukankah kamu dari Zhou Tianhe? Apalagi identitasmu? Kakek Xiao Yuer bertanya. Identitasnya lebih dari itu. Mungkin Anda akan terkejut mengatakannya. Xiao Yuer mencubit pinggangnya dengan kedua tangan dan mengangkat wajah kecilnya, penuh rasa bangga dan bangga.